Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safirotun Najihah dari Pendidikan Kimia Angkatan 2019 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan melakukan percobaan mengenai pemakaian alat-alat ukur dasar fisika. Tujuan dari percobaan yang akan saya lakukan diantaranya yaitu mengetahui prinsip-prinsip kerja alat ukur dasar fisika, dapat mengukur benda dengan alat ukur yang sesuai, serta dapat menentukan ketelitian dan batas alat ukur dari setiap alat tersebut. Alat yang digunakan dalam percobaan kali ini diantaranya ada mistar, jangka sorong, multimeter digital, neraca 4 lengan, dan untuk alat ukur stopwatch analog, neraca analitik, dan mikrometer skrup akan ditampilkan melalui gambar pada akhir video ini. Alat ukur yang pertama yaitu penggaris atau mistar. Penggaris adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang atau lebar suatu benda, juga dapat digunakan untuk menggambar suatu garis. Pada mistar ini terdapat dua skala, yaitu skala dalam satuan sentimeter yang atas ini dan skala dalam satuan inci yang bawah. Dan juga terdapat angka-angka yang digunakan untuk hasil pengukuran, untuk melihat hasil pengukuran. Kemudian pada mistar ini skala 1 melewati 10 garis, itu artinya 1/10. Jadi nilai skala terkecil pada mistar ini yaitu 0,1 cm atau 1 mm. Sedangkan skala maksimum pada penggaris ini yaitu 30 cm. Dalam melakukan pengukuran menggunakan mistar, mata harus tegak lurus terhadap skala yang akan dilihat. Sekarang, saya akan melakukan pengukuran sebuah diameter uang logam Rp500. Langkah awal yang dilakukan yaitu menempatkan skala 0 pada salah satu ujung kemudian kita amati hasil pengukurannya secara tegak lurus dan didapati hasil pengamatannya yaitu 2,7 cm. Dari pengukuran tadi, uang logam Rp500 disebut sebagai variabel bebas atau variabel independen. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan, sehingga timbulnya variabel dependen atau variabel terikat. Sedangkan hasil pengukuran tadi disebut sebagai variabel dependen atau variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat adanya variabel bebas. Sedangkan alat ukur penggaris ini disebut sebagai variabel kontrol atau variabel yang dikendalikan atau variabel konstan, sehingga hubungan variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Alat ukur yang kedua yaitu jangka sorong. Jangka sorong merupakan alat ukur panjang yang digunakan untuk mengukur diameter luar, dalam, serta kedalaman suatu benda uji. Bagian-bagian dari jangka sorong. Di sini terdapat rahang atas yang berfungsi untuk mengukur diameter dalam suatu benda uji, rahang bawah yang berfungsi untuk mengukur diameter luar suatu benda uji, ada skrup pengunci yang berfungsi untuk menjaga hasil pengukuran, ada skrup penggeser
ada skala utama, skala nonius, serta tangkai kedalaman yang berfungsi untuk mengukur kedalaman suatu benda uji. Untuk jangka sorong memiliki nilai skala terkecil 0,1 mm dengan ketelitiannya 0,05 mm dan skala maksimumnya 15 cm. Di sini saya akan melakukan percobaan mengukur diameter luar, dalam, serta kedalaman suatu botol ini. Pertama, saya akan mengukur diameter luar dari tutup botol ini. Langkah pertama, kita paskan dulu. Jika sudah pas, kita kunci dengan skru pengunci. Kemudian kita lepas dan kita lihat hasil pengukurannya. Di sini terlihat skala utama menunjukkan pada angka 7 cm atau 70 mm. Sedangkan skala nonius yang berhimpit dengan skala utama, kita lihat di sini 6 ini. Jadi diameter luar tutup botol tadi yaitu 70,6 mm. Kemudian kita akan mengukur diameter dalam dari tutup botol ini. Kita menggunakan yang termometer. Jika sudah pas, kita kunci, kita lepas, kemudian kita lihat hasil pengukurannya di sini. Skala utamanya yaitu 6,1 cm atau 61 mm. Sedangkan skala nonius yang berhimpitnya 9,5. Jadi diameter dalamnya 61,95 mm. Selanjutnya yaitu mengukur kedalaman dari botol minum ini. Kita ukur, jika sudah pas, kita putar skru pengunci. Jika sudah, kita baca skalanya. Pada skala utama yaitu menunjukkan angka 14,1 cm atau 141 mm. Sedangkan pada skala nonius, skala yang berhimpit yaitu 5 mm. Jadi kedalaman botol minum ini 141,5 mm. Alat ukur yang ketiga yaitu neraca 4 lengan. Neraca 4 lengan digunakan untuk mengukur massa suatu benda atau logam. Biasanya digunakan dalam laboratorium. Bagian-bagian neraca 4 lengan ada tombol kalibrasi yang digunakan untuk mengenolkan atau mengkalibrasi sebelum dimulainya pengukuran. Ada tempat beban yang berfungsi untuk menempatkan benda yang akan diukur massanya. Ada pemberat atau anting yang digunakan untuk menunjukkan hasil pengukuran. Ada lengan beban yang terdiri dari skala-skala tertentu. Ada garis kesetimbangan atau titik nol yang berfungsi untuk menunjukkan titik kesetimbangan. Neraca 4 lengan mempunyai prinsip kerja
11 gram. Di sini saya akan melakukan percobaan menimbang massa sebuah logam uang Rp1.000. Langkah pertama yaitu sebelumnya neraca 4 lengan ini sudah dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengkalibrasi. Pertama-tama kita tempatkan tempat beban ini. Kemudian kita mengkalibrasi dengan cara memutar tombol kalibrasi supaya berada pada titik kesetimbangan atau titik nol. Jika sudah mencapai titik kesetimbangan, langkah selanjutnya yaitu menempatkan benda yang akan diukur. Di sini saya menggunakan 5 buah uang logam Rp1.000. Kemudian kita geser pemberat atau anting dimulai dari skala yang terbesar. Kita mulai yang dari sini. Jika garis kesetimbangan sudah mencapai titik kesetimbangan, kemudian kita membaca skala yang diperoleh. Di sini skala yang diperoleh yaitu 22,35 gram. Alat ukur yang keempat yaitu multimeter digital. Multimeter biasanya disebut juga sebagai multitester atau avometer. Multimeter digital sering digunakan untuk mengukur besaran-besaran seperti kuat arus listrik, tegangan listrik, hambatan listrik, maupun kapasitansi. Bagian-bagian dari multimeter digital terdapat layar monitor yang berfungsi untuk menunjukkan hasil pengukuran, dial atau tombol penyetel yang berfungsi untuk mengatur besaran apa yang akan kita ukur, dan terdapat input jack. Alat ukur yang kelima yaitu mikrometer skrup. Mikrometer skrup adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang, lebar, tebal, diameter suatu benda. Nilai skala terkecilnya 0,01 mm dan skala maksimumnya 25 mm. Bagian-bagian mikrometer skrup ada rahang tetap, rahang putar, bingkai, skala utama, skala nonius, pengunci, pemutar silinder, dan silinder bergerigi. Pengunci berfungsi untuk mengunci poros geser agar tidak bergerak ketika sedang menghitung hasil pengukuran. Rahang tetap memiliki fungsi sebagai penahan sebuah benda yang sedang diukur. Rahang putar berfungsi sebagai poros yang bisa digerakkan menuju rahang tetap. Skala utama berfungsi menunjukkan angka dalam satuan milimeter. Skala nonius berfungsi untuk mengetahui besar skala nonius yang menunjukkan besar suatu benda tersebut. Bingkai, adanya bingkai bertujuan untuk meminimalkan terjadinya peregangan dan pengerutan karena dapat mengganggu dalam melakukan pengukuran. Pemutar berfungsi sebagai gerakan ke kiri atau ke kanan suatu peros geser. Prinsip kerja. Mikrometer memiliki prinsip kerja yang hampir sama dengan baut dan mur. Ketika baut diputar satu putaran, maka baut itu akan bergerak seulir. Ketika ulir itu bergerak 1 mm, maka baut itu akan bergerak 2 mm dan seterusnya seperti itu.
Pada alat ukur mikrometer, benda uji diletakkan di antara batang pengukur. Kemudian, batang bergerak didekatkan ke benda uji dengan memutar skrup. Bila skrup pemutar tidak dapat diputar lagi, maka nilai pengukuran dapat dibaca. Alat ukur yang keenam yaitu neraca digital. Neraca digital adalah alat ukur massa yang digunakan untuk menimbang suatu massa benda. Neraca digital memiliki tingkat akurasi yang tinggi dibanding timbangan analog. Bagian-bagian neraca digital. Tombol on-off digunakan untuk mematikan dan menyalakan neraca. Units digunakan untuk mengatur skala yang dipakai. Zero digunakan untuk mengkalibrasi alat. Dudukan benda digunakan untuk meletakkan benda yang akan diukur. Dan layar display yang digunakan untuk menunjukkan hasil. Cara menggunakan: tekan tombol power untuk menghidupkan neraca. Atur satuan yang akan dipakai dengan menekan tombol unit. Kalibrasi alat dengan menekan tombol zero. Meletakkan beban yang akan ditimbang pada dudukan beban. Dan bacalah hasil pengukuran benda yang tertera pada layar display. Alat yang ketujuh yaitu stopwatch analog. Stopwatch analog berfungsi untuk mengukur selang waktu yang ditempuh. Prinsip kerjanya yaitu saat tombol start ditekan, penahan pegas pertama akan terbuka sehingga gerigi berputar dan pegas pertama akan kembali secara periodik sehingga jarum bergerak. Bagian-bagian stopwatch analog. Tombol start atau stop digunakan untuk memulai sekaligus mengakhiri pengukuran waktu. Jarum penunjuk sebagai petunjuk tentang besar atau lamanya waktu. Tombol kalibrasi untuk membuat posisi nol dan skala pengukuran sebagai petunjuk pengukuran waktu. Cara menggunakan: pastikan stopwatch dalam keadaan nol. Menekan tombol start untuk memulai pengukuran. Menekan tombol stop untuk mengakhiri pengukuran dan membaca hasil pengukuran.